Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Selvi Saputri, yang kedua ada Silpi Nur Alia, terus yang ketiga ada Zikrina Huzainopa, yang keempat ada Desta Adelia, terus yang kelima yaitu ada Zahra Aulia, dan yang keenam ada Seli Elia Mustika. Kami akan membahas tuntas tentang chi-square tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Adapun pokok pembahasan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengertian uji chi-square, terus yang kedua karakteristik uji chi-square, yang ketiga kegiatan uji chi-square, yang keempat prinsip dasar uji chi-square. Terus yang kelima langkah-langkah uji chi-square, yang keenam contoh soal uji chi-square. Pengertian uji chi-square. Apa sih uji chi-square? Uji chi-square atau sering disebut uji chi-kuadrat adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal, data nominal atau ordinal. Uji ini digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi yang terjadi dengan frekuensi yang diharapkan dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau hanya karena kebetulan. Selanjutnya yaitu karakteristik uji chi-square. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai uji chi-square selalu positif. Hal ini disebabkan oleh bentuk rumusnya yang melibatkan kuadrat dari selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Karena bilangan kuadrat tidak pernah bernilai negatif, maka hasil perhitungan chi-square tidak mungkin kurang dari 0. Yang kedua yaitu bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Bentuk distribusi ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya DF, karena semakin sedikit DF, maka bentuk kurva menjadi semakin tidak simetris. Terus yang ketiga yaitu DF meningkat. Kurva distribusi chi-square mendekati distribusi normal. Hal ini disebabkan oleh hukum bilangan besar yang membuat distribusi statistik lebih simetris dan terpusat di sekitar rata-rata. Ketika jumlah observasi atau kategori meningkat, oleh karena itu, pada DF yang tinggi, kurva chi-square terlihat lebih simetris dan dapat didekati dengan kurva normal. Selanjutnya yaitu kegunaan uji chi-square. Yang pertama, berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal. Uji chi-square sangat bermanfaat dalam menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik nominal dalam sebuah populasi. Dalam hal ini digunakan uji chi-square untuk independensi. Yang kedua, mengukur kuatnya hubungan antara variabel nominal lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Selain untuk menguji atau tidaknya hubungan, uji chi-square juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel nominal. Salah satunya melalui koefisien kontingensi. Koefisien ini merupakan ukuran statistik yang dikembangkan dari nilai chi-square dan memberikan gambaran mengenai kekuatan hubungan antara variabel setelah diketahui bahwa hubungan tersebut memang ada. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip dasar uji chi-square. Yang pertama yaitu membandingkan frekuensi yang terjadi observasi dengan frekuensi harapan ekspektasi. Yang kedua, pembuktian chi-square menggunakan formula Pearson chi-square. Di situ dapat kita lihat ya teman-teman, ada rumusnya di mana FO sama dengan nilai observasi pengamatan, terus FE sama dengan nilai ekspektasi harapan, B sama dengan jumlah baris, K sama dengan jumlah kolom. Langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 sendiri itu adalah dua variabel yang sedang dikaji saling independen, tidak terikat. Sedangkan H1 adalah dua variabel yang sedang dikaji, tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terkait
satu sama lainnya, defendant. Terus yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Level of significance sama dengan A. Biasanya digunakan A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat ADF. H0 ditolak apabila X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat ADF. Dengan DF sama dengan N kurang 1 K dikurang 1, yaitu N sama dengan jumlah baris dalam tabel. Sedangkan K sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Yang keempat, menghitung nilai frekuensi yang diharapkan, FE, dan menghitung nilai X kuadrat, hitung. Yang kelima, mengambil keputusan. Kemudian kita masuk ke contoh soal uji chi-square. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara ibu perokok dengan kejadian BBLR, berat badan lahir rendah. Peneliti mengambil sampel sebanyak 189 ibu yang sedang mengandung. Data penelitian diberikan sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, itu tabelnya. Pertanyaannya, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR, berat badan lahir rendah? Ujilah dengan taraf nyata A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, yang pertama hipotesis statistik. H0 X kuadrat sama dengan 0, artinya proporsi BBLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Sedangkan H1 X kuadrat tidak sama dengan 0, artinya proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Yang kedua, taraf nyata A sama dengan 0,05 nilai X kuadrat tabel sama dengan 3,841. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan 3,841. H0 ditolak apabila X kuadrat hitung lebih besar dari 3,841. Selanjutnya, menghitung nilai frekuensi ekspektasi. Dapat kita lihat ya teman-teman, di situ ada rumusnya dengan datanya. Dengan rumus yang ada di sini, kita menghitung untuk sel yang ada di sini, yaitu caranya 115 dikali dengan 130 dibagi 189, sehingga diperoleh 79,10. Kemudian untuk sel yang ada di sini kita kalikan 74 dengan 130 dibagi 189. Hasilnya 50,90. Selanjutnya sel yang ada di sini 115 dikali 59 dibagi 189. Hasilnya 35,90. Kemudian 74 dikali 59 dibagi 189 sama dengan 23,10. Selanjutnya menentukan X kuadrat hitung. X kuadrat hitung sama dengan 0,60 ditambah 1,33 ditambah 0,94 ditambah 2,06 sama dengan 4,92. Jadi hasilnya di sini yaitu 4,92. Nah, kita sudah masuk ke langkah 5 nih, mengambil keputusan.
Uji statistik tidak berada pada daerah kritis, H0 ditolak. Karena kita sudah mendapatkan dengan gambar kurva chi-square, ingat nilai chi-square selalu besar dari 0 dan positif. Dengan nilai chi-square, tabelnya adalah tadi hasil yang di atas, bisa kita lihat lagi di slide atas, yaitu 3,841. Maka daerah kritis kita adalah daerah yang diarsir berwarna merah tersebut. Kemudian kita tempatkan nilai chi-square, hitung yang mana nilai chi-square, hitung kita 4,92. Dan ternyata nilai chi-square berada di penolakan H0, sehingga H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara ibu yang merokok dengan kejadian BBLR. Jadi kita menerima H1. Jadi demikian langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan pengerjaan soal menggunakan metode chi-square dengan Microsoft Excel. Nah, di sini metode chi-square atau X kuadrat digunakan untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Nah, di sini sudah terdapat sebuah soal yaitu selidikilah alfa sama dengan 5%. Apakah data di bawah ini berdistribusi normal? Nah, di sini sudah ada data kelompoknya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke step selanjutnya yaitu mengisi tabel di bawah ini. Nah, ini sudah ada data berat badan dan juga data P-nya atau frekuensinya. Lalu kita akan mencari nilai tengah dengan rumus X1 atau batas bawah ditambah X2 batas atas lalu dibagi dengan 2. Kita masukkan ya. Jadi yaitu rumusnya adalah sama dengan dalam kurung X1 kita tambahkan dengan X2 kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 57, 62, 67, 72, dan 77. Nah, ini kita hapus saja karena ini tidak kita gunakan. Lalu kita mencari nilai FI dikali XI. Nah, kita kalikan FI dengan XI yaitu sama dengan kolom FI kita kalikan dengan sini. Nah, lalu kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai XI dikurang X bar. Sebelum itu, kita harus mencari nilai X barnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, nilai FI dan XI ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara ketik sum. Lalu, dalam kurung, ini kita blok semuanya, lalu kita enter. Nah, tidak apa-apa kalau misalnya seperti ini, tinggal kita seperti ini saja. Nah, dapat hasilnya adalah 6.575. Lalu kita masukkan ke dalam rumus rata-rata atau bar ini, yaitu kita operasikan sama dengan ini nilai FI dikali XI ini kita bagi dengan jumlah nilai FI. Nah, kita bagi hasilnya adalah 65,75. Setelah kita mendapatkan X barnya, teman-teman, di sini kita masukkan ke tabel sini, yaitu XI dikurang dengan X bar. Jadi, sama dengan ini XI, kita pilih XI dikurang dengan X bar. X barnya ini. Nah, karena ini kita akan mengunci nilai X barnya, karena nilai X barnya ini tetap, kita bisa menggunakan dengan Fn F4. Nah, setelah seperti ini kita enterkan saja. Fn dengan F4, lalu setelah seperti ini, tinggal kita enter saja. Nah, sudah didapat hasilnya ya teman-teman, bahwa si X bar adalah minus 0,875, minus 3,75, 1,25, 6,25, dan 11,25. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu nilai XI
dikurang X bar kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu ini nilai X bar ini, lalu kita pangkatkan dengan 2. Nah, sudah didapatkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu nilai FI kita kalikan dengan XI dikurang X bar kuadrat ini, yaitu jadi sama dengan FI kita kali dengan nilai ini ya. Nah, dengan nilai di sini. Langsung saja kita kali, dapatkan hasil seperti ini. Nah, dari sini kita jumlahkan, sum, ini kita blok. Nah, kita blok, lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan standar ke rumus standar deviasi ini, yaitu sama dengan ini FI yang kolom FI ini dengan bagi dengan ini. Lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ke tabel selanjutnya, mencari batas kelas Z, tabel Z, PI, dan EI. Nah, di batas kelas ini kita bisa cari dengan batas bawah, yaitu rumusnya adalah ini batas bawah kita kurangkan dengan 0,5. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, tinggal kita drag and drop saja seperti ini. Untuk batas atasnya itu tinggal kita tambahkan 0,5. Kalau batas bawahnya tadi dikurang 0,5, batas atasnya kita tambahkan dengan 0,5. Ini kita pilih batas atas, kita tambah dengan 0,5. Lalu akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kita drag and drop ke sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Z ini dengan rumus XI dikurang X bar. Nah, XI-nya adalah ini ya teman-teman. Ini XI untuk batas bawah dan ini XI untuk batas atas. X bar-nya tadi sudah kita dapatkan, nilai X bar-nya adalah seperti ini. Lanjut, habis itu nanti dibagi dengan standar deviasinya ini ya. Lalu nah ini kita masukkan saja di sini batas bawah. Ini batas bawahnya segini, kita kurang dengan ini, jangan lupa dikunci ya supaya dia tidak berubah. Lalu kita bagi dengan standar deviasinya, kita kunci lagi. Nih, dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita drag and drop saja ke bawah, dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk batas atasnya kita lakukan dengan rumus yang sama, yaitu untuk selanjutnya batas atasnya kita lakukan dengan rumus yang sama, yaitu ini, tinggal kita pilih batas atas, kita kurangkan dengan X bar, lalu kita kunci X barnya, kita bagi dengan standar deviasi, dan jangan lupa juga kita kunci standar deviasinya. Nah, sudah didapatkan seperti ini, tinggal kita drag and drop saja. Nah, selanjutnya untuk mencari tabel Z, kita menggunakan rumus norms dis. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. Untuk itu adalah rumusnya ini sama dengan norms. Ini norms di sini. Nih, dis. Kita pilih tadi batas bawahnya yang begini ya, di Z tadi. Lalu tinggal kita tutup. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, di drag and drop saja. Untuk batas atasnya juga sama seperti itu, sama dengan norms dis. Kita masukkan batas atasnya adalah ini, lalu kita tambahkan. Nah, tinggal kita drag and drop saja. Kita sudah mendapatkan batas kelas
Z dan juga tabel Z-nya. Lalu kita akan lanjut mencari Pi, yaitu rumusnya adalah ZB, yaitu batas bawah tadi dikurang dengan ZA yang batas atasnya tadi. Nah, lalu akan kita masukkan ya ke ininya, rumusnya kita operasikan dengan ini. Nah, tapi teman-teman di sini nilainya harus mutlak, yaitu tidak boleh min ya. Kalian bisa lihat di sini batas atasnya lebih besar daripada batas bawah. Jadi untuk itu kita gunakan absolut ini. Nah, pilih saja tinggal batas bawah dikurang dengan batas atas. Lalu kita jumlahkan. Nah, kita operasikan seperti ini. Drag and drop lagi seperti biasa. Lalu sudah didapatkan hasilnya. Kita lanjut ke nilai harapan, yaitu PI dikali dengan FI. Nah, untuk itu tinggal kita ini saja. Kita masukkan saja sama dengan ini PI dikali dengan ini. Dengan FI ya. Salah, maaf. Dengan nilai FI-nya. Tapi harus kita kunci supaya dia tidak berubah. Ini sudah dapat hasilnya. Lalu kita drop saja ke bawah. Nah, setelah itu kita ke tahap yang terakhir di tabel ini, yaitu FI dikurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI. Nah, kita masukkan di sini adalah ini FI, nah EI ini FI ini ya, kita masukkan di sini FI-nya seperti ini, kita kurangkan dengan EI, lalu kita pangkatkan dengan 2 dan kita bagi dengan EI lagi. Nih, kita bagi lagi dengan EI. Maaf, salah. Kita bagi dengan FI lagi. Nah, sudah didapatkan hasilnya ya, seperti ini. Tinggal kita drag and drop lagi. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Lalu kita jumlahkan semuanya, yaitu sum. Nih. Lalu kita blok semua ini. Sudah didapatkan nilai hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil dari chi-square. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ya. Ini, ini. Oke, nah sudah. Jadi sudah didapatkan nilai chi-square-nya adalah ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan nih. Lalu tinggal kita cari DF-nya, derajat kebebasan, yaitu K dikurang 3. K itu adalah ini ya, banyak kelasnya ya teman-teman. Kita hitung banyak kelasnya adalah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Jadi kita tinggal 5 dikurang 3 adalah 2. Nih, 5 kurang 3 adalah 2. Nah, selanjutnya untuk nilai alfa ini dan juga nilai tabel ini bisa kita lihat di tabel distribusi. Ini sudah. Lalu kita masuk ke uji hipotesis ini. Kita lihat tadi menggunakan rumus ini, angka 2 ini. Nih, sudah dimasukkan nilai chi-square-nya adalah ini tadi, nilai chi-square, dan juga nilai tabelnya adalah ini. Nilai tabel chi-square-nya adalah ini. Nah, dapat kita lihat keputusan hipotesisnya HO diterima dan HA ditolak. Lalu kesimpulannya adalah populasi berat badan siswa berdistribusi normal karena HA-nya ditolak. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.